Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 MI An-Nur yang saya banggakan, hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan kita membaca Ummul Kitab, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menerima ilmunya, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita manusia yang berakhlak mulia, manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar pelajaran pertama, yaitu tentang tanda-tanda balik. Namun sebelum kita memasuki pelajaran inti dari pelajaran ini, akan saya bacakan, yaitu adalah indikator pencapaian, yaitu adalah apa yang harus kalian capai pada pelajaran ini. Yaitu yang pertama adalah mematuhi perintah syariat. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi balik. Yang keempat, membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul dalam lingkungan. Yang kelima, menganalisis tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. Yang keenam, memahami konsekuensi balik terhadap kewajiban syariat. Yang ketujuh, membuat resolusi diri dalam menghadapi usia balik. Yang ketujuh yaitu adalah mempersaksikan resolusi diri dalam perbuatan. Yang selanjutnya yaitu adalah tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Yang pertama, tanda-tanda balik. Lalu apa saja tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik berbeda antara laki dan perempuan. Ini perlu kalian ketahui anak-anak, bahwasanya tanda-tanda balik seorang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, sekarang adalah yang pertama atau A, haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Haid itu adalah tanda balik bagi seorang perempuan ketika dia atau umur subur, sehat. Insya Allah ketika sudah berumur 9 tahun, dia itu sudah mengalami haid. Yang selanjutnya adalah ikhtilam. Ikhtilam itu adalah mimpi basah bagi seorang laki-laki yang sudah umur 9 tahun. Nah, pertanyaannya, apa itu ikhtilam? Ikhtilam itu saya contohkan seperti ini. Nah, umpamanya kamu tidur. Nah, umpamanya di tidur itu kamu mimpi naik kendaraan apa, mengendarai apa. Nah, ketika bangun kamu melihat bahwasanya kok di celana kamu atau di sarung kamu mungkin ada basah-basah. Ya, itu yang baunya itu agak kayak ikan amis-amis. Nah, itu namanya kamu sudah ikhtilam atau sudah mimpi basah. Nah, ketika itu kamu sudah, yang laki-laki itu sudah balik. Nah, yang ketiga yaitu adalah mencapai usia 15 tahun. Nah, bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun mengalami ikhtilam nih. Ketika kamu sudah umurnya 15 tahun tapi kalau kamu itu belum mengalami haid bagi yang perempuan, ikhtilam bagi yang laki-laki dengan secara tersebut, itu sudah mencapai balik. Yang selanjutnya yaitu langsung lanjut. Sekarang haid. Nah, haid, pengertian haid. Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Itu secara bahasa. Sekarang secara istilah. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah
haid biasanya merah ke hitam-hitam dan agak kental. Ini haid secara istilah itu adalah darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita itu waktunya tertentu, enggak tiap hari itu keluar, tidak, tapi waktunya tertentu, dan keluarnya itu bukan karena sebab apa-apa, tapi dengan secara normal, dengan secara biasa, itulah yang dinamakan haid. Tapi kalau keluarnya itu dengan apa, karena ada penyakit, melahirkan atau sebab yang lain, itu bukan dikatakan haid. Nah, biasanya darah haid itu atau darahnya merah ke hitam-hitaman dan agak kental. Bukan darah yang seperti biasa atau segar seperti biasa, bukan. Tapi darah haid itu adalah darah yang warnanya merah ke hitaman agak kental. Sekarang waktu haid. Waktu minimal haid yaitu adalah sehari semalam. Nah, waktu yang paling sedikit haid itu adalah 1 hari 1 malam. Nah, sekarang waktu haid atau waktu umum haid atau yang biasa terjadi pada seorang perempuan itu adalah 6 hari sampai 7 hari. Itu adalah waktu umum atau yang biasa terjadi, yang dialami seorang perempuan. Yang selanjutnya yaitu adalah waktu maksimal. Waktu yang paling lama haid itu adalah 15 hari 15 malam. Nah, waktu minimal suci antara dua haid yaitu adalah 15 hari 15 malam. Kalau seorang perempuan itu mengalami haid 15 hari, otomatis sucinya pun semakin sedikit, yaitu adalah 15 hari 15 malam. Nah, sekarang kapan haid itu dimulai dan kapan berakhirnya? Nah, haid itu dimulai ketika seorang wanita itu berumur 9 tahun. Tapi 9 tahun ketika dia itu umurnya itu pertumbuhannya itu normal. Nah, dan akan berhenti ketika seorang perempuan itu berumur 50 tahun. Lanjut. Nah, sekarang hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Hal-hal yang dilarang perempuan haid itu adalah yang pertama sholat. Ini sholat, baik itu sholat maupun sholat wajib maupun sholat sunnah. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid yang kedua yaitu adalah puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Dan juga tidak boleh melaksanakan walaupun mengodok puasa wajib. Harus dia menunggu. Kalau mau mengodok puasa, dia harus menunggu haidnya itu sudah selesai. Terus yang selanjutnya adalah tawaf. Ini tawaf bagi seorang perempuan yang melaksanakan ibadah haji. Nah, selain tawaf itu boleh walaupun dia mengalami haid, yaitu boleh melakukan wukuf, sa'i, melempar jumroh dan lain sebagainya. Terus menyentuh mushaf tidak boleh. Terus ikhtikaf di dalam masjid. Yang selanjutnya adalah mandi setelah haid. Nah, ini mandi setelah haid. Nah, setelah kita selesai haid, otomatis kita harus wajib mandi. Nah, cara mandi gimana? Yaitu yang pertama adalah rukun mandi. Yaitu rukun mandi ada 2. Yang pertama adalah niat mandi wajib atau bersih dari haid. Yang benar niatnya ini. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid fardhu karena Allah Ta'ala. Itu adalah niat. Cara mandi wajib. Terus yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Sekian. Mungkin itu adalah tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah mengalami ikhtilam. Yang kedua adalah bagi seorang laki-laki adalah ikhtilam. Cukup sekian, mudah-mudahan kita selalu dalam